Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Pada hari ini Jumat 22 Januari 2021 dengan judul pembahasan Anak-anak Allah dipimpin olehnya. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan kami boleh ada lagi hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini akan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab Roma 8 ayat 14. Firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh Suci adalah suatu oknum, karena ia menyaksikan beserta dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kesaksian ini diberikan, maka dibawanyalah sertanya buktinya sendiri. Pada waktu-waktu yang demikian, kita percaya dan kita merasa pasti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan mempunyai kelimpahan anugerah untuk dicurahkan atas tiap-tiap orang yang mau menerima karunia sorga itu. Roh Suci akan membawa segala kesanggupan yang dipercayakan Allah kepada pekerjaan Kristus dan akan membentuk manusia itu setuju dengan pola ilahi, sebanding dengan seberapa besar niatnya merindukan dengan sungguh-sungguh perubahan itu. Barang siapa yang setuju untuk dipimpin oleh Roh Allah akan diberi penerangan dan disucikan. Mereka akan melihat betapa sangat dibencinya dosa dan indahnya kesucian. Mereka akan memandang suatu kehormatan yang besar untuk disebut anak-anak Allah, karena mengetahui bahwa mereka semata-mata tidak pantas untuk dihubungkan dengan Kristus, anak Bapa yang tunggal itu. Kristus mengambil atasnya sifat kita, agar ia dapat menghubungkan kita dengan dirinya. Ia menderita dalam daging, agar ia dapat membawa banyak putra dan putri kepada Allah. Roh itulah yang menerangi pikiran, yang digelapkan melalui terang dari matahari kebenaran, yang membuat hati manusia menyala-nyala di dalam kalbunya dengan suatu keinsafan yang dibangunkan tentang segala kebenaran kekekalan, yang menghadapkan kepada pikiran ukuran kebenaran yang besar dan menemplak dosa, yang mengilhamkan iman dalam Dia yang satu-satunya dapat menyelamatkan dari dosa, yang bekerja untuk mengubahkan tabiat oleh menarik kasih sayang manusia dari segala perkara duniawi dan yang akan binasa, serta menetapkannya atas warisan yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, Roh itu menciptakan kembali, menghaluskan dan menyucikan makhluk manusia, melayakkan mereka menjadi anggota keluarga kerajaan, anak-anak Raja Sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami boleh nikmati lagi berkat Tuhan pagi ini. Kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu yang mengajak kami untuk melihat bahwa sebagai anak-anak Allah, kami akan dituntun oleh Roh Kudus. Bapa, biarlah roh perjanjian, Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami
Kami tidak lepas dari tantangan, pergumulan, dan tentunya setan berusaha untuk mengganggu umat-umat Allah. Namun kami percaya ketika kami dituntun oleh kuasa Tuhan, kami dihubungkan dengan kuasa Kristus, maka kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan iman oleh karena Tuhanlah yang menolong kami. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, kami memohon tuntunan sorga, penjagaan dan perlindungan-Mu kiranya menjadi bagian kami, menjadi bagian umat-umat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami semua dalam naungan dan lindungan Tuhan. Berkati di dalam segala usaha, pekerjaan, mata pencarian dari umat-umat Tuhan. Dalam berbagai bidang, biarlah Tuhan akan selalu curahkan berkat. Dalam setiap pergumulan yang kami hadapi di saat-saat ini, kami sangat-sangat bergumul sehubungan dengan situasi di sekitar kami. Wabah COVID-19 yang belum juga usai, bencana di mana-mana, menjadi satu hal yang membuat kami untuk selalu berserah kepada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, agar kami boleh memperoleh perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, biarlah perlindungan sorga menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.